Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan Rizky dari LPK kelas 1 Blitar. Hari ini saya ingin berdongeng tentang kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dilahirkan di negeri yang bernama Palestina. Ia dibesarkan oleh seorang ayah yang telah ditinggalkan oleh seorang ibu bundanya. Nabi Yusuf termasuk dari ke-11 dari 12 bersaudara. Nabi Yusuf termasuk anak yang paling mulia. Di suatu ketika, ke-10 saudara Nabi Yusuf beristirahat di bawah rindangnya pohon. Mereka pun melihat Nabi Yusuf dan adiknya. Mereka pun merasa iri dan dengki. Ke-10 saudara Nabi Yusuf mengembala kambing sedangkan mereka bermain. Ke-10 saudara Nabi Yusuf pun mempunyai rencana. Mereka ingin menyelakakan salah satu dari dua adiknya. Dan satu pun memilih Nabi Yusuf. Dan yang lain memilih Bunyamin. Tapi mereka lebih memilih Yusuf. Di suatu ketika ke-10 saudara Nabi Yusuf meminta izin kepada ayahandanya, mereka pun mengatakan bahwa ingin mengajar Nabi Yusuf mengembala kambing dan mengajarinya. Nabi Yakub, seorang ayah, pun tidak memperbolehkannya karena takut terjadi celaka terhadap anaknya. Mereka pun membuat alasan agar Nabi Yusuf pun bisa mengembala kambing. Mereka pun bilang kepada ayahnya seperti itu, dan ayah pun memperbolehkannya. Berangkatlah ke-11 saudara Nabi Yusuf termasuk Nabi Yusuf. Di suatu perjalanan di hutan, mereka melihat sumur dan salah satu dari saudara Nabi Yusuf pun memeganginya dan melemparkan Nabi Yusuf ke sumur. Nabi Yusuf pun sangat sedih dan meminta tolong, tetapi semua percuma dan tidak ada yang mau membantu. Di malam hari, Nabi Yusuf yang kecil kelaparan dan kedinginan. Nabi Yusuf pun meminta tolong, tapi tidak ada yang mendengarkannya. Di suatu pagi, seorang pemuda ingin mengambil air dari sumur dan terkejutlah mereka melihat Nabi Yusuf kedinginan. Ia ambilkan selimut dan memberikan makan dan minum. Di suatu ketika Nabi Yusuf pun dijual di pasar budak. Nabi Yusuf dibeli dengan harga yang sangat murah, tetapi Nabi Yusuf sama sekali tidak tahu akan dijual. Dibelilah Nabi Yusuf oleh Menteri Keuangan di Mesir. Nabi Yusuf menjadi anak angkat dari Menteri Keuangan di Mesir. Di suatu ketika, tahun demi tahun, Nabi Yusuf pun beranjak dewasa. Kecerdasan Nabi Yusuf dan kejujurannya pun mulai terasah, dan ia merasa bahwa dirinya ingin sekali menjadi sukses, menggantikan seorang ayahnya yang menjadi Menteri Keuangan di negeri Mesir. Nabi Yusuf pun menerimanya dengan senang hati. Di suatu ketika, putri dari negeri lain pun datang kepadanya dan menggodanya, ingin berbuat maksiat. Sebelum ia berbuat maksiat, ke-10 putri dari negeri lain pun sudah berencana kalau Nabi Yusuf tidak ingin diajak maksiat, ia akan dijebloskan di penjara. Nabi Yusuf pun sudah memilih jalan hidupnya, bahwa ia lebih nyaman di penjara daripada berbuat maksiat. Nabi Yusuf pun dijebloskan penjara karena tidak mau berbuat maksiat kepada ke-10 putri dari negeri lain itu. Tahun demi tahun, Nabi Yusuf pun bebas. Ia langsung menghadap raja dan diperintahkan Nabi Yusuf oleh raja itu untuk menjadi budak di istana. Setelah menjadi budak beberapa tahun, dengan kejujuran dan keikhlasan hati Nabi Yusuf pun diperintahkan oleh raja untuk menjadi Menteri Keuangan dan kebutuhan. Peternakan kambing, sapi, unta juga ia kembangkan. Di sisi lain dari hidup Nabi Yusuf, ke-10 saudara Nabi Yusuf hidup dengan kekurangan. Mereka pun merasa kelaparan dan kehausan. Dengan ayahanda Nabi Yakub yang sudah tua dan buta, mereka pun bingung harus mencari kemana uang untuk makan. Di suatu ketika Nabi Yakub pun mengatakan, "Pergilah ke Mesir
untuk meminta kebutuhan pokok dan makanan di sana. Berangkatlah ke-10 saudara Nabi Yusuf. Setelah sampai di sana, Nabi Yusuf pun terkaget dan ia pun bicara, "Lihat siapa yang datang." Nabi Yusuf pun hanya bisa menutupi rasa kagetnya. Dan Nabi Yusuf pun berkata, "Perkenalkan diri kalian." Ke-10 saudara Nabi Yusuf pun menjawabnya, "Kami dari 12 bersaudara. Satu menjaga ayah di rumah dan yang satu lagi sudah meninggal." Betapa sakit hati Nabi Yusuf yang telah dianggap oleh saudaranya telah meninggal. Nabi Yusuf pun memberikan kepada ke-10 saudaranya kebutuhan yang ia butuhkan. Tapi Nabi Yusuf memberikan syarat, kalau ia kesini untuk meminta lagi, ia harus membawa adik yang paling kecilnya. Dan ke-10 saudara Nabi Yusuf pun menerimanya. Pulanglah ke-10 saudara Nabi Yusuf. Setelah sampai di rumah, ke-10 saudara Nabi Yusuf pun memakai bahan pokok yang telah diberikan oleh Nabi Yusuf. Setelah 1 tahun kemudian, keluarga Nabi Yusuf pun merasa kekurangan kembali dan ingin meminta kebutuhan pokok kepada Nabi Yusuf. Dan ia harus menuruti syarat yang telah diberikan oleh Nabi Yusuf. Mereka pun mau izin ke ayahnya bahwa ia mau membawa adik yang paling kecilnya ke Nabi Yusuf. Ayahandanya sempat tidak mengizinkan dan berkata, "Aku tidak lagi memberikan izin padamu. Aku takut kehilangan adikmu seperti yang telah kamu lakukan kepada adik-adikmu, meninggalkannya di hutan." Dan ke-10 saudara Nabi Yusuf pun berkata, "Tidak, saya akan menjaganya baik-baik." Nabi Yakub pun percaya dan dibawalah adiknya yang paling kecil menghadap ke Nabi Yusuf. Saat tiba di singgasana, Nabi Yusuf pun terkaget akan kehadiran kembali saudara-saudaranya yang meminta kebutuhan pokok kepadanya. Ia pun memberi siasat kepadanya. Ia akan menaruh gelas emas ke gandum yang telah ia bawa. Berjalan kembali, ia dicegat oleh petugas yang telah ditugaskan oleh Nabi Yusuf. Mereka pun menggeledah dan menemukan gelas itu. Adiknya yang paling kecil dibawa dan ditahan. Saudara Nabi Yusuf pulang dengan rasa menyesalnya. Ia berkata pada ayah Nabi Yakub, ayahandanya menanyakannya, "Di manakah adikmu?" Mereka pun berkata, "Bunyamin telah mencuri gelas dari menteri itu ya." Sang Nabi Yakub pun merasa sedih dan kecewa atas perlakuan anaknya yang kembali ia ulangi. Setelah itu, ke-10 saudara Nabi Yusuf pun ingin ke Mesir lagi dan meminta Bunyamin, dan mereka merasa bahwa Bunyamin tidak bersalah. Mereka pun pergi ke Mesir mau meminta pokok lagi. Setelah itu mereka ditanya oleh Nabi Yusuf, "Bagaimana?" Kata mereka, ke-10 saudara Nabi Yusuf berkata, "Dengan apa adanya." Dan Nabi Yusuf pun membicarakan, "Kalau yang adik ke-11 kamu jeburkan ke sumur, kamu membicarakan apa adanya." Dan mereka pun terkaget. Salah satu dari saudara Nabi Yusuf pun bertanya kepadanya, "Apakah engkau?" Nabi Yusuf pun melepaskan mahkotanya dan ke-10 saudara Nabi Yusuf pun terkaget. Ternyata itu Yusuf. Nabi Yusuf memerintahkan ke-10 saudaranya untuk menjenguk ayahnya dan membawanya ke sini untuk hidup bersama. Setelah itu dibawalah ayahandanya yang bernama Nabi Yakub untuk menghadap ke Nabi Yusuf. Setelah sampai di sana, Nabi Yusuf memberi kain yang telah diberikan doa untuk mengusapkan kepada matanya. Setelah itu Nabi Yakub pun mengusapkan kain itu ke matanya. Dan alhamdulillah sudah sembuh kebutaannya. Dan dilihatnya anak Nabi Yusuf yang masih hidup. Dan kecewa kepada kakak-kakaknya yang telah berbohong kepadanya. Demikian cerita saya tentang Nabi Yusuf. Cerita Nabi Yusuf memberikan contoh untuk kita bahwa kita seperti pohon yang berbuah. Kalau kita dilempar batu, kita menjatuhkan buah. Karena keburukan dan kebaikan tidak sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.